Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asila Tiara Fadia, mahasiswa semester 1 jurusan akuntansi STIE Eka-Dharma Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah statistik 1, yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Nah, dalam video ini saya akan dimulai dari pembahasan distribusi frekuensi, kualitatif, kuantitatif, cara menyusun tabel, batas kelas, nilai tepi kelas, histogram, poligon, frekuensi kumulatif, ogive, frekuensi relatif, dan yang terakhir ada diagram. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah cara menyusun dan menyajikan data ke dalam bentuk tabel, sehingga data yang banyak dapat dibaca, dipahami, dan dianalisis dengan lebih mudah. Dalam distribusi frekuensi, setiap nilai data atau kelompok data dicatat berapa kali muncul yang disebut sebagai frekuensi. Nah, dengan distribusi frekuensi, data itu kita rapikan ke dalam tabel agar kita tahu berapa orang yang dapat nilai A, B, atau C. Pada distribusi frekuensi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mampu menyederhanakan data mentah yang kompleks menjadi ringkasan yang informatif dan mudah dipahami. Lalu kekurangannya, hilangnya rincian atau detail dari setiap nilai data asli karena angka-angka tersebut telah dimasukkan ke dalam kategori interval kelas tertentu. Nah, berikutnya terdapat data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau label, bukan angka matematis. Lalu, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka yang bisa diukur atau dihitung nilainya. Pada data kualitatif, saya menggunakan data hobi dari 20 mahasiswa kelas A. Terdapat hobi musik, olahraga, membaca, sampai menulis. Bisa dilihat, pada data ini merupakan data yang berupa kategori atau label, bukan angka matematis. Data kuantitatif. Tabel ini merupakan hasil dari data yang sama, yaitu data hobi dari 20 mahasiswa kelas A. Pada data kuantitatif, kita perlu mengetahui dan menghitung jumlah frekuensi dari setiap hobi, karena sifat dari data kuantitatif itu sendiri adalah berbentuk angka yang bisa diukur atau dihitung nilainya. Nah, pada tabel ini kita dapat mengetahui jumlah frekuensi dari setiap hobi, yang mana hobi musik memiliki frekuensi 7, olahraga 6, membaca 4, dan menulis 3. Lalu, jumlah keseluruhan frekuensi adalah 20. Tahapan membuat tabel distribusi frekuensi. Contoh, langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Pada sisi sebelah kiri merupakan data mentah nilai ujian statistik 40 mahasiswa. Data mentah merupakan data sebelum diurutkan, dan sisi sebelah kanan merupakan data setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jumlah data ini yaitu 40, jadi N sama dengan 40. Menghitung jangkauan atau range. Sudah diketahui bahwa data terbesar yaitu 95 dan data terkecil 60. Lalu masukkan ke dalam rumus, 95 dikurangi 60 sama dengan 35. Kemudian, menentukan banyak kelas menggunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N merupakan simbol dari banyak data. Sudah diketahui banyaknya data yaitu 40. Log 40 adalah 1,6. 3,3 dikali 1,6 yaitu 5,28. 5,28 ditambah 1 sama dengan 6,28. Dibulatkan menjadi 7 supaya mempermudah perhitungan dan penyusunan. Selanjutnya menentukan panjang interval dengan rumus I sama dengan range dibagi banyak kelas. Sudah diketahui bahwa nilai range adalah 35 dan banyak kelas adalah 7 yang sudah dibulatkan. Lalu 35 dibagi 7 sama dengan 5, jadi panjang intervalnya yaitu 5. Nah, tabel ini merupakan hasil dari langkah-langkah sebelumnya, dengan banyak kelas berjumlah 7 dan interval kelas sebanyak 5. Tentu saja, jumlah dari data tabel ini adalah 40, sesuai dengan yang tadi sudah dihitung, yaitu N sama dengan 40.
Dalam distribusi frekuensi, kita mengenal istilah batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas satu dengan kelas lainnya. Terdapat dua macam. Yang pertama, batas kelas bawah atau lower class limit, yang ditandai dengan kotak berwarna merah. Batas kelas bawah adalah nilai terkecil yang ada pada setiap kelas. Nah, yang kedua ada batas kelas atas atau upper class limit. Batas atas merupakan nilai terbesar yang ada pada setiap kelas yang ditandai dengan kotak berwarna hijau. Nilai tepi kelas. Tepi kelas adalah nilai yang membatasi antar kelas secara nyata, sehingga tidak terdapat celah antara satu kelas dengan kelas berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai tepi kelas pada bagian batas kelas bawah. Dengan rumus, nilai akhir dikurangi 0,5. Pada tabel baris pertama, nilai akhirnya yaitu 60. Masukkan ke dalam rumus, 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Baris kedua, nilai akhir 65 dikurangi 0,5 sama dengan 64,5. Lakukan perhitungan dengan rumus yang sama sampai dengan baris yang terakhir yaitu 90 dikurangi 0,5 sama dengan 89,5. Nah, kolom berwarna biru merupakan hasil perhitungan dari nilai tepi kelas pada bagian batas kelas bawah. Lanjut menghitung nilai tepi kelas bagian batas kelas atas. Tentu saja menggunakan rumus yang sama, yang membedakan hanya saja ini menggunakan penjumlahan. Nilai awal ditambah 0,5. Nah, pada tabel baris pertama, nilai awal yaitu 64. Masukkan ke dalam rumus, 64 ditambah 0,5 sama dengan 64,5. Pada baris kedua, nilai awal 69 ditambah 0,5 sama dengan 69,5. Lakukan perhitungan dengan rumus yang sama sampai dengan baris terakhir, yaitu 95 ditambah 0,5 sama dengan 95,5. Nah, kolom berwarna biru merupakan hasil perhitungan dari nilai tepi kelas bagian batas kelas atas. Setelah kita memiliki data yang rapi dalam tabel, sekarang waktunya kita mengubah angka-angka tersebut ke dalam bentuk visual melalui histogram. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan distribusi frekuensi data. Berbeda dengan diagram batang biasa, pada histogram batang-batangnya saling berhimpit, tidak ada celah. Nah, ini merupakan bentuk histogram dari data tabel sebelumnya. Pada sumbu X diisi dengan nilai tepi kelas, diawali dengan 59,5 dan diakhiri dengan 95,5. Dan pada sumbu tegaknya diisi dengan frekuensi. Frekuensi tertinggi atau konsentrasi mahasiswa terbanyak berada pada rentang nilai 70-74, yaitu sebanyak 9 orang. Ini artinya mayoritas mahasiswa di kelas ini memiliki kemampuan di level tersebut. Setelah histogram terbentuk, kita bisa menambahkan poligon. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari setiap puncak batang pada histogram. Cara menentukannya sangat mudah, dengan menggunakan rumus batas bawah dijumlahkan dengan batas atas, lalu dibagi dengan 2. Sebagai contoh, pada tabel baris pertama, batas bawah yaitu 59,5 dan batas atas 64,5. Dijumlahkan, lalu dibagi dengan 2, hasilnya 62. Hitung dengan menggunakan rumus yang sama sampai dengan hasil akhir yaitu 92,5. Nah, pada kolom berwarna biru merupakan hasil dari mencari nilai tengah. Nah, titik-titik tengah inilah yang kita plot di puncak setiap batang, lalu kita hubungkan satu sama lain dengan garis lurus. Hasilnya, kita tidak lagi hanya melihat tumpukan batang, tetapi sebuah garis tren yang menunjukkan bagaimana frekuensi nilai mahasiswa naik dan turun secara berkelanjutan. Sekarang kita melangkah ke bagian yang sangat krusial dalam statistik, yaitu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah hasil penjumlahan frekuensi pada setiap interval kelas secara bertahap. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah total data yang berada di atas atau di bawah nilai tertentu. Ada 2 jenis yang harus kita ketahui. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Ini menunjukkan jumlah frekuensi yang nilainya kurang dari atau sama dengan tepi atas pada setiap kelas. Lalu, yang kedua ada frekuensi kumulatif lebih dari, menunjukkan jumlah frekuensi yang nilainya lebih dari atau sama dengan tepi bawah pada setiap kelas. Cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dijumlahkan dari atas ke bawah. Nilai pada baris terakhir harus sama dengan total seluruh data. Sebagai contoh, jumlah frekuensi pada baris pertama dijumlahkan dengan jumlah frekuensi baris kedua. 3 ditambah 6 sama dengan 9.
Lalu lakukan dengan cara yang sama sampai dengan hasil akhir yang harus sama dengan total seluruh data, yaitu 40. Cara menghitung frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu dikurangi secara bertahap dari total data, N sama dengan 40 dari atas ke bawah, atau dijumlahkan dari bawah ke atas. Sebagai contoh, jumlah data 40 dikurangi jumlah frekuensi baris pertama, yaitu 3. 40 dikurangi 3 sama dengan 37. Lakukan perhitungan yang sama dengan sampai baris terakhir, yaitu 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, kolom berwarna biru merupakan hasil perhitungan dari frekuensi kumulatif lebih dari. Setelah kita memiliki data frekuensi kumulatif, kita bisa menuangkannya ke dalam bentuk kurva yang disebut OGIF. OGIF adalah grafik garis yang mempresentasikan frekuensi kumulatif. Jika histogram dan poligon bicara tentang frekuensi tiap kotak, OGIF bicara tentang akumulasi, atau tumpukan data dari awal sampai akhir. Ada dua garis yang saling melengkapi di sini. Garis yang terus bergerak naik disebut OGIF positif. OGIF ini dibangun menggunakan data frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu yang kedua ada OGIF negatif atau kurva turun. OGIF ini dibangun menggunakan data frekuensi kumulatif lebih dari. Pada garis OGIF positif menunjukkan pertumbuhan jumlah mahasiswa yang memiliki nilai di bawah batas tertentu. Pada OGIF negatif, menunjukkan berapa banyak mahasiswa yang nilainya melampaui batas tepi kelas tersebut. Kedua kurva ini kita gambar dalam satu grafik. Titik perpotongannya memberikan kita gambaran di mana letak nilai tengah atau median dari seluruh data kelas ini. Setelah kita melihat jumlah data secara nyata, sekarang kita akan melihatnya dari sudut pandang proporsi, yaitu melalui frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah nilai frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan jumlah seluruh data, yaitu N sama dengan 40. Biasanya, dinyatakan dalam bentuk desimal atau persentase agar lebih mudah untuk membandingkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mengapa ini penting? Karena seringkali presentasi jauh lebih mudah dipahami daripada sekadar angka mentah. Cara menghitungnya sangat sederhana. Kita ambil frekuensi setiap kelas, lalu kita bagi dengan total keseluruhan mahasiswa, yaitu 40 orang, kemudian kita kalikan 100%. Sebagai contoh, pada kelas pertama, jumlah frekuensinya adalah 3. 3 dibagi jumlah data 40 dikali 100% sama dengan 7,5. Lakukan perhitungan dengan rumus yang sama, hingga jumlah total dari semua frekuensi relatif tepat pada angka 100%. Perlu diingat, untuk jumlah total dari semua frekuensi relatif harus tepat 100%. Jika hasilnya 99,9% atau 100,1% karena pembulatan, itu masih dianggap wajar, namun usahakan angka kita pas. Langkah terakhir dalam visualisasi data yang telah dihitung adalah menyajikannya ke dalam diagram lingkaran. Jika pada frekuensi relatif kita menggunakan persentase, maka untuk menggambar diagram ini kita harus mengubah persentase tersebut menjadi satuan derajat. Caranya, kita mengalihkan frekuensi relatif setiap kelas dengan 360 derajat. Nah, dengan diagram lingkaran ini, kita bisa melihat perbandingan porsi tiap kelas secara instan. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa potongan kue terbesar dimiliki oleh kelompok nilai 70-74. Visualisasi ini sangat efektif untuk dipresentasikan, karena audiens dapat langsung memahami distribusi nilai mahasiswa hanya dalam satu kali lirik, tanpa harus menganalisis angka-angka yang rumit. Itulah rangkaian lengkap pengolahan data statistik, mulai dari menyusun tabel distribusi frekuensi hingga menyajikannya dalam berbagai bentuk grafik dan diagram. Dari analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa berada di rentang nilai yang cukup baik, dengan konsentrasi terbanyak di angka 70-an. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.